Good morning, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bertemu dengan Anda kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris pada saat ini, dan tema pada saat ini ya, seperti Anda sudah lihat di judulnya. Jadi bagaimana mengatasi kerumitan ini dan itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini kenapa saya menuliskan atau membuat video ini, karena terinspirasi oleh pengalaman saya di SD ya selama bertahun-tahun. Dan yang menjadi masalah ya, ini dan itu ya, dan mungkin kedengarannya sangat sederhana sebetulnya, tapi waktu saya mengajar di SD, kebanyakan peserta didik saya mengalami kesulitan dalam memahami ini dan itu, kapan menggunakan ini dan kapan menggunakan itu, terutama apabila ada benda yang bentuk jamak, ada yang tunggal, jadi kapan, jadi bukan ada yang memakai this biasa, ada yang memakai this. Nah, ada perbedaan, ada yang memakai that, itu yang jumlahnya satu, atau ada yang memakai those yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, itu agak sulit sekali apabila mengajarkan itu, apabila waktu itu kebanyakan saya mengajarnya di kelas 4, 5, dan 6, jadi itu juga jadi masalah. Sangat ya lumayan pelik juga ya, dan dari berbagai hal itu ya, dari berbagai hal pengalaman itu, saya menarik kesimpulan sebetulnya ada penyebabnya. Jadi kenapa ada kesimpang siuran penggunaan this dan kawan-kawannya tadi. Jadi ada 3. Setelah saya telusuri, saya simpulkan ada 3 hal, 3 penyebab mengapa kesimpang siuran penggunaan this dan kawan-kawannya ini terjadi. Jadi yang pertama adalah, penyebab pertama, menganggap struktur kalimat bahasa Inggris sama dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Nah, ini agak memang mungkin lebih jelas kalau saya tampilkan di layar ya, berikutnya. Contohnya misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah buku dan ini adalah 5 buku. Nah, seperti Anda perhatikan bahwa yang membedakan dalam bahasa Indonesia cuma hanya sebuah dan 5 saja. Jadi dari segi jumlah ya. Jadi yang kalimat pertama ini adalah sebuah buku, sebuah, dan kalimat kedua ini adalah 5 buku, jadi jumlahnya 5. Tapi yang lain-lain, yaitu ini adalah dan bukunya, tetap sama tulisannya. Nah, ini kan menjadi masalah sewaktu mentransfer atau mengubah ke dalam bahasa Inggris, karena seperti Anda lihat nanti ke depan nanti akan ada perbedaannya jelas ya, antara kapan menggunakan bentuk tunggal, kapan menggunakan bentuk jamak, itu sangat berbeda. Nah, ini penyebab yang pertama tadi ya. Nah, sekarang penyebab yang pertama tadi yaitu menganggap struktur kalimat bahasa Inggris sama dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Jadi dianggapnya sama, kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu, dianggapnya gitu. Nah, penyebab yang kedua, tidak adanya pembeda benda tunggal dan benda jamak. Nah, ini juga jadi masalah. Kalau kita bilang yang sebelumnya tadi ya, sebuah buku dan 5 buku, bukunya kan tidak mengalami penambahan atau pengurangan huruf sama sekali. Tetap sama buku, tetap sama BUBU, KUKU ya, buku. Ada 4 huruf saja seperti biasa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, nah misalnya katakanlah 1 buku, kita bilangnya one book, misalnya gitu kan ya, atau tadi sebuah buku, a book. Nah, tapi kalau 5 buku dibaca 5 books, jadi ada penambahan S-nya, misalnya seperti itu. Kan pas ada perbedaan. Nah, itulah yang menjadikan kesulitan juga ya untuk peserta didik saya, terutama kebanyakan ada yang mengerti memang karena punya dasar dan sudah belajar sebelumnya, mungkin di luar, di les, atau mungkin orang tua mereka, tapi ada kebanyakan mereka tidak paham sebenarnya ya tentang faktor kata benda tunggal dan kata benda jamak ini. Nah, ini penyebab yang kedua tadi, tidak adanya pembeda benda tunggal dan benda jamak. Dan yang faktor yang ketiga, tidak terlalu umum, ya, penyebab ketiga ini tidak terlalu umum menggunakan kata sandang seperti sebuah, seekor, atau seorang dalam bahasa Indonesia. Nah, ini juga sedikit bermasalah kalau menurut saya ya, karena kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ini adalah buku, cuma pegang 1 buku saja di tangan, atau malah dia yang cuma disebutkan ini buku saja, ini buku. Begitu. Jadi bendanya itu bisa cuma 1 mungkin, atau misalnya 3 buku juga dibilang ini buku, atau ini adalah buku, gitu aja. Atau 5 buku, 7 buku, dan seterusnya sama saja ya. Jadi ini buku atau ini adalah buku, tanpa menyebutkan
sebuah atau jumlahnya, misalnya 5, 10 gitu. Nah, ini yang jadi masalah ya, kalau cuma berdasarkan yang dipegang. Kalau ditulis ya jelas ya akan jadi masalah, orang akan salah mengerti. Jumlah bukunya ada berapa atau jumlah benda yang lain ada berapa. Nah, jadi penggunaan kata sandang seperti sebuah, seekor itu juga penting ya, penting kalau dalam bahasa Inggris. Sebuah, seekor, atau seorang. Dan itu sayangnya tidak lazim kita gunakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, oleh karena itu sesuai dengan judulnya tadi ya, sebelumnya itu bagaimana mengatasi kerumitan ini dan itu dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ini bisa dibilang rumit ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ini dan itu penggunaannya tidak terlalu susah ya. Ini adalah buku, atau ini Ibu Budi, itu Bapak Budi, tidak masalah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak semudah, sesederhana seperti itu. Jadi harus ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dan oleh karena itu, ada 3 cara untuk mengatasi kerumitan ini dan itu dalam bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu, pelajari struktur kalimat yang menjelaskan perihal ini dan itu dalam bahasa Inggris. Nah, ini struktur kalimatnya sebetulnya tidak terlalu masalah. Mungkin Anda sudah pernah belajar juga ya sebelumnya. Jadi seperti ini, misalnya, this is a crayon, ini adalah sebuah krayon. These are 3 crayons, ini adalah 3 krayon. Jadi kalau this is a crayon itu apabila jumlahnya cuma 1, sebuah. Kalau these are, misalnya contohnya 3 crayons ya. Jadi ini adalah 3 krayon. Jadi krayonnya memakai S, dan these are menunjukkan kalau bendanya ini, kata bendanya lebih dari 1. Nah, demikian juga kalau yang memakai that is dan those are, misalnya that is a cup, itu adalah sebuah cangkir, dan those are 5 cups, itu adalah 5 cangkir. Jadi that is itu menunjukkan benda yang jauh dari pembicara ya, dan ya, susah dijangkau, dan jumlahnya cuma 1 atau sebuah atau seekor atau seorang ya, tergantung dari kata bendanya ya. Bisa juga mungkin this is a cat, ini adalah seekor kucing, atau that is, misalnya that is a boy, itu adalah seorang anak laki-laki, juga bisa. Jadi tergantung. Dan kalau those are untuk kata benda yang jumlahnya lebih dari 1 dan jauh dari pembicara. Dan untuk kata bendanya crayon, crayons, cups. Jadi perbedaannya adalah ada penambahan huruf S-nya juga. Nah, jadi ini this sama those ya, kalau satu pakai this, kalau banyak pakai this gitu ya. Terus yang kalau lebih jauh ya, jumlahnya 1 pakai that, dan yang jauh juga kalau lebih dari 1 pakai those. Nah, itu harus diingat, harus jadi acuan. Oke, ini sekilas saja ya. Nah, sekilas. Dan yang kedua, ini tidak terlalu susah ya, dia bisa juga Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu, cara yang kedua, setelah cara pertama tadi, cara kedua yaitu pahami perihal singular and plural nouns. Ya, singular and plural nouns. Jadi, apa maksudnya? Singular itu adalah kata benda bentuk tunggal, dan plural nouns adalah kata benda bentuk jamak. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia kan tadi seperti tadi kita bahas sebelumnya ya, ini adalah sebuah buku, ini adalah 3 buku. Misalnya kayak tadi kan ya seperti itu. Nah, bukunya kan tidak mengalami perubahan apa-apa ya. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangan huruf, tidak ada. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris kan ada penambahan akhiran di belakang kata bendanya untuk menyatakan kalau kata bendanya itu lebih dari 1. Nah, misalnya contohnya di sini saya ada berikan contoh beberapa, ada 4. Misalnya contoh a doll, jadi 5 dolls misalnya. Sebuah boneka, kalau bonekanya lebih dari 1 jadinya 5 dolls. Pakai akhiran S di belakangnya. One umbrella, 8 umbrellas. One umbrella, 1 payung, kalau lebih dari 1, misalnya ini contohnya 8, jadi 8 umbrellas menggunakan akhiran S di belakangnya. One watch, 1 jam tangan. 11 watches, 11 jam tangan. Nah, ini yang saya kasih garis bawahi adalah ES-nya. Jadi ada penambahan huruf ES di belakang kata benda watch. Dan yang terakhir, a fly, seekor lalat. Dan apabila lalatnya bisa dihitung, misalnya jumlahnya 13, seperti ini. Jadi dibilang 13 flies. 13 lalat. Nah, ini lalatnya kebetulan nih Y-nya berubah jadi I, kemudian akhirannya ES. Nah, ini
ada aturan-aturannya, sayangnya saya tidak bisa jelaskan di sini lebih mendetail karena akan lebih panjang juga ya penjelasannya, jadi akan saya ulas nanti di video terpisah, dan juga ada juga materinya dalam bentuk tertulis. Nah, ini sementara ini harus ada pemahaman yang jelas dulu, nanti akan saya susulkan bahannya di videonya di video terpisah. Yang jelas harus pahami perihal singular nouns dan plural nouns, kata benda bentuk tunggal dan kata benda bentuk jamaknya. Jadi tidak bisa a doll itu 5 doll, tidak ada penambahan huruf s-nya misalnya, itu tidak bisa. Dan juga sebenarnya ada juga kata-kata benda tertentu yang berbeda. Ini saya ya tadi belum lengkap ya, ini belum lengkap. Jadi tidak mesti harus tambahkan s, es. Ada juga kata-kata benda yang lain yang kalau dijadikan bentuk jamak tidak menggunakan s atau es ini. Nanti akan saya bahas juga di video terpisah. Nah ini ya, jadi faktor-faktornya nanti akan saya jelaskan. Nah jadi intinya yang kalau bagian kedua ini, pahami perihal singular dan plural nouns. Oke. Dan yang ketiga, membiasakan penggunaan kata sandang atau articles e dan en. Nah ini perlu ya, karena di SD juga saya waktu mengajar dulu e dan en ini diajarkan. Dan kenapa harus diajarkan? Ya karena ini sebetulnya dasar daripada pembelajaran bahasa Inggris, di mana e dan en ini sangat menentukan juga untuk menjelaskan apakah benda itu berjumlah tunggal atau jamak. Dan kalau bedanya singular plural tadi, penentuan penggunaan s atau es itu untuk jamak ya tadi ya, di akhir ya, tergantung dari huruf terakhirnya ya, huruf terakhir ya. Tapi kalau yang e dan en tadi ditentukan oleh bunyi huruf hidup di awal kata benda. Nah, jadi ini ada aturannya juga. Nah, ini sayangnya saya tidak bisa jelaskan di sini lebih mendetail. Nanti akan juga seperti yang nomor 2 tadi tentang singular dan plural nouns akan saya jelaskan di video terpisah ya, dan juga bahan materi tertulisnya nanti akan saya juga sertakan. Oke. Yang jelas ini e dan en ini harus dipahami juga, dibiasakan penggunaannya seekor atau seorang ya, dan aturan-aturannya memang ada. Tapi tidak susah sebenarnya, cuma memang perlu lebih dilatih juga nanti. Oke, mungkin recap ya. Jadi ini kita bahas ulang lagi ya. Jadi ada 3 penyebab tadi ya, mengapa kesimpang-siuran atau kerumitan tadi penggunaan desain kawan-kawan bisa terjadi. Jadi penyebab pertama itu menganggap struktur kalimat bahasa Inggris sama dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Penyebabnya kedua, tidak adanya pembeda benda tunggal dan benda jamak. Dan penyebab ketiga, tidak terlalu umum menggunakan kata sandang seperti sebuah, seekor, atau seorang dalam bahasa Indonesia. Sehingga memang cukup mempengaruhi dalam bahasa Inggris juga. Nah, bagaimana mengatasi kerumitan ini dan itu dalam bahasa Inggris? Jadi ada 3 tadi ya caranya. Yang pertama yaitu pelajari struktur kalimat yang menjelaskan perihal ini dan itu dalam bahasa Inggris. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan tadi ya, memakai this is atau that is, dan this are atau those are. Nah, itu harus diingat, disesuaikan dengan jumlah kata bendanya. Dan yang kedua itu pahami perihal singular dan plural nouns. Jadi yang mana menggunakan kata benda bentuk tunggal seperti apa, kata benda bentuk jamak seperti apa. Jadi dalam berbicara tepat, dalam menulisnya juga harus tepat. Nah, apalagi dalam menulis, jadi harus tepat, jangan sampai ada kekeliruan. Itu nanti akan saya buat video terpisah mengenai singular dan plural nouns ini. Dan yang ketiga itu membiasakan penggunaan kata sandang atau articles e dan en. Nah, ini penting karena di SD juga sudah diajarkan, dan sebetulnya ini tetap akan dipakai untuk percakapan ya, dalam percakapan sehari-hari ke depan dipakai, meskipun kita tidak atau mungkin jarang ya menggunakan seekor atau seorang tadi saya bilang ya. Jadi mau tidak mau harus membiasakan memang dalam bahasa Inggris, dan juga pengertian dalam bahasa Indonesia juga harus dipahami. Dan ini juga untuk penjelasan yang lebih rinci tentang e dan en nanti akan saya buat video terpisah mengenai ini. Jadi
Harap sabar menunggu ya, karena memang tidak mudah. Memang menyediakan waktu untuk membuat video, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, terima kasih, thank you mungkin atas video yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, meskipun mungkin ini menurut saya memang masih di permukaan ya. Jadi untuk apalagi untuk singular plural nouns dan penggunaan kata sandang tadi atau articles tadi memang belum sepenuhnya saya beberkan karena menimbang bahannya yang juga padat ya, sehingga memang harus dibuat video-video terpisah untuk menjelaskannya. Jadi ini untuk di awal mungkin saya rasa untuk mengawali di awal dulu tidak masalah, nanti akan saya susulkan videonya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Oke, akhir kata Happy New Year 2022 ya. Jadi selamat tahun baru tahun 2022. Ya, ini belum terlambat saya mengucapkan itu ya, karena baru tanggal waktu video ini dibuat tanggalnya tanggal 4 Januari tahun 2022. Jadi baru 4 hari ya sampai hari ini. Jadi semoga resolusi yang mungkin belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya bisa terwujud di tahun ini. Oke, dan saya harapkan mungkin kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan berikut. Oke. Thank you very much for your attention. See you next time. Goodbye.